ada temuan lucu juga kan dari Jaga Suara. Yang mana nih? Ada foto yang kemudian bukan foto C. Hasil. iya. Nah, nanti bisa ditayangkan ya fotonya apa ya. Yang mana tuh? Ada yang kakinya itu? Iya, gitu? ada kaki, foto kaki, Wah. Jadi yang pertama, formulir C hasilnya, fotonya C hasilnya itu diganti. Jadi Wah, kita diganti. temukan foto pertama diupload ya pada hari H, pada tanggal 27 ya. Tapi kemudian beberapa hari kemudian diganti dengan foto yang baru. Itu terjadi di sebuah kecamatan di banyak kelurahan di puluhan TPS. Nah, tuh. Jadi kelihatan ada polanya semacam gitu. Iya. Terus ada pola untuk angkanya berubah untuk menguntungkan calon Salah satu tertentu paslon atau juga gimana? kan? Ada justru itu Nah, polanya seperti itu. Jadi itu. ini Kemarin kita temuin juga ya Mas Reza ya. Ada yang kayaknya nih memang ada petugas yang menggunakan form yang sengaja dirubah atau gimana? Ada temuan-temuan itu kan kira-kira? Ada temuan apa tuh Mas Reza? ya memang ada juga apa. Dan ini terus terang menemukannya juga nggak gampang nih. Pertama karena itu tadi karena si rekapnya tidak menampilkan rekap tadi, jadi memang untuk mencarinya ya mau nggak mau harus benar-benar dilihatin satu persatu gitu. Jadi mungkin yang kita temukan juga bukan semuanya ya, tapi hanya sebagian kecil ya. Tapi ada 3 macam misalnya modusnya. Ya. Modus. Apa oke. itu? Yang pertama apa Mas? Jadi yang pertama formulir C hasilnya, fotonya C hasilnya itu diganti. Jadi Wah, kita diganti. temukan seperti itu. Jadi foto pertama diupload ya pada hari H, pada tanggal 27 ya. Tapi kemudian beberapa hari kemudian diganti dengan foto yang baru. Nah, padahal penggantian foto ini kadang-kadang ada alasan yang masuk akal sih, karena misalkan PSU ya, pemungutan suara ulang. Iya, Jadi memang pasti ada formulir baru, atau mungkin formulirnya dikoreksi Iya. karena ada Dan dihitung koreksi itu ulang. harus dilakukan di kecamatan kan Pak? Iya. Jadi dihitung ulang, dikoreksi. Tapi biasanya kalau koreksi ini pun biasanya formulir yang sama, tapi kemudian dikoreksi ya, dicoret, ditandatangani. Itu koreksi yang di TPS ya kalau nggak salah. Jadi memang itu kan dicoret terus ditandatangani, itu di angka yang TPS. betul ditambahin. Yang kemudian teknologi secara otomatis itu udah sulit sekali gitu ya. Sehingga pengisiannya harus juga dengan manual, dugaan saya ya, kalau untuk hasil. Tapi paling tidak itu seharusnya ditandain gitu loh. Bahwa ini adalah yang koreksi Ada, gitu ya. seharusnya ada flagnya. pesan. Ada flag flagnya ya. ini PSU atau hitung ulang tuh sebenarnya ada. Kayak gitu. Jadi memang ada valid ya, alasan valid. Tapi Nah, ada yang juga ditemuin ini nggak ada info itu. tidak ada info itu, tapi diganti tanpa ada flag tadi PSU atau hitung ulang, dan itu terjadi di sebuah kecamatan di banyak kelurahan di puluhan TPS. Nah, tuh. Jadi kelihatan ada polanya semacam gitu Iya. ya. Itu yang menyebabkan kita melihat oke ini sepertinya Agak mencurigakan juga ya. Kalau itu Iya. hanya ketidaksengajaan kekeliruan kan hanya satu-satu. Ini dijaga di satu daerahnya agak lebar juga gitu maksudnya. Agak bisa. Nah, itu dalam juga satu tuh. kecamatan ada Terus ada berapa pola untuk angkanya berubah untuk menguntungkan calon Salah satu tertentu paslon atau juga gimana? kan? Ada justru itu Nah, polanya seperti itu. Jadi itu. ini konsisten seperti itu di puluhan itu. Jadi, Dan kalau saya tidak salah, kan bisa juga ada ketika terjadinya koreksi itu ada form kejadian khusus kan Pak, yang kemudian harus dilampirkan kan? Betul. Nah, ini nggak ada sama sekali. ya kita nggak punya informasinya itu sih, tapi memang ya itu kita tahu form C hasilnya sudah diganti. Yang form yang pertama tanggal 27 diuploadnya, form kedua tanggal 30, dan itu ya itu konsisten semuanya pada tanggal segitu. Jadi ada puluhan yang menyebabkan kita lihat oke ini janggal ya. Tapi memang kita nggak bisa menentukan ini janggalnya soalnya apakah karena memang form pertamanya yang janggal jadi diperbaiki atau jadi nah itu yang kita tidak bisa menyimpulkan lebih lanjut. Itu yang modus yang pertama. Pertama. Yang kedua apa Mas? Yang kedua, C hasilnya nggak diubah, tapi di rekap D hasilnya itu tidak sesuai dengan C hasil. Kok bisa? Bisa itu. Nah, kadang-kadang ada alasan valid juga seperti itu ya, hitung ulang. Kalau itu justru dugaan saya koreksi yang resmi itu. Koreksi yang resmi. Yang Iya, dilakukan karena ketika dilakukan di pleno. level di atasnya, misalnya ketika gitu. pleno rekap. Bisa begitu nggak? Betul nggak saya kira-kira? Bisa jadi begitu. Tapi ini lagi-lagi kita lihat di sebuah ini ya pilkada tertentu ya, khususnya di 4 Lawang nih. Jadi ada itu
di kecamatan tertentu juga ada seperti itu, puluhan TPS yang tidak konsisten antara hasil kecamatan dengan apa hasilnya. C-hasil. Jadi kalau memang terjadi sporadis biasanya kita nggak melihat ada pola, tapi ini ada pola. Kadang-kadang di satu kelurahan semua TPS-nya angkanya tidak sesuai, dan ketidaksesuaiannya itu cenderung menaikkan paslon tertentu. Nah, oke. Jadi Itu pola 2 ya? Ada Itu lagi pola tadi? dua. Modus Pola yang tiga? ketiga? yang ketiga antara hasil kecamatan dan hasil kabupaten berbeda. Berbeda lagi. Jadi padahal itu seharusnya yang ini ya tinggal menjumlahkan ya, karena udah nggak Betul. lagi menghitung Iya. ulang per TPS, tapi benar-benar tinggal menghitung dari kecamatan dijumlahkan ke kabupaten ya. Tapi ternyata bisa berbeda juga seperti itu. Sebetulnya ruang untuk berbeda itu seharusnya selalu terbuka. Karena apa? Ya tentu saja kalau terjadi kekeliruan, ya harus ada koreksinya Koreksi, gitu. betul. Dan koreksi itu kan bisa di level semua gitu, Iya. kira-kira gitu. Idealnya koreksi itu mulai dari paling bawah. Di TPS begitu ketahuan langsung dikoreksi. Formnya itu dicoret, ditandai tanda tangan gitu kan. Tapi kalau itu kelewat di kecamatan terusnya, hanya saja lagi-lagi kita itu kalau membaca di Sirekap itu tidak diinfokan, kira-kira kan begitu. Ya. Apakah ini perubahannya kenapa gitu, kira-kira begitu kan. Nah itu jadi menjadi sulit. Dan kemudian yang kedua juga tadi kita atau masyarakat luas ya, kalau saya mencoba mewakili juga menjadi susah gitu. Cuma disodorin gambar-gambar di bawah itu loh gitu, itu kan juga minatnya itu jadi dia, gimana? Itu yang susahnya di situ. Di Karena situ. cuma ada foto-foto, Iya. mau nggak mau untuk memeriksa itu harus benar-benar lihat satu persatu, dan Nah. jadi butuh waktu lama. Akhirnya kita juga kehilangan momen sih sebetulnya untuk misalkan melaporkan atau mempublikasikan udah lewat, udah diputuskan, udah ini. Jadi padahal kalau padahal seharusnya yang dulu-dulu tuh API-nya tersedia untuk data di level TPS, di level kecamatan, level kabupaten tuh bisa jadi bisa dengan mudah kita bandingkan gitu. Tapi sekarang nggak ada gitu. Adanya ya hasil scan PDF untuk hasil. Jadi untuk melihat apakah cocok antara hasil di berbagai level ini, ya mau nggak mau benar-benar lihat. Nah, tapi itulah. Jadi artinya kita di bagian awal-awal tadi atau pertengahan tadi agak lama kita merecognize, melihat sebenarnya ini kemajuan, akurasi dan sebagainya. Tapi kita juga masih temukan gitu ya. Sebenarnya ada persoalan yang bisa jadi memang sengaja ada yang bermain curang di sini kan, bisa begitu juga kan akhirnya. Nah, ini ada ruang sebetulnya. Kalau tadi misalnya ada 1-2 daerah yang tadi tersebut juga kan. Nah, ini kalau kita kemudian cek di sengketa nanti di Mahkamah Konstitusi, daerah tersebut memang disengketakan. Nah, mungkin kita bisa fokus di sana tuh. Betul. Kita bandingin, mereka berargumentasi yang mereka perdebatkan, yang mereka challenge itu apa gitu. Nah, mungkin bahan kita bisa gunakan gitu untuk kita ngecek gitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau tadi dikatakan udah kelewatan momen atau apa, ya masih ada ruang sebetulnya nih, gitu loh. Kita bisa, kalau memang itu ternyata adalah upaya manipulasi yang ya nanti kita bisa kasih input, kasih catatan setelah kita memperhatikan di Mahkamah Konstitusi itu proses sengketa di MK-nya kayak apa gitu. Kalau saya melihatnya gitu, Mas. Oke. Nah, bisa begitu kan kira-kira. Tadi kan Mas Reza nyebutin ada satu di Sumatera Selatan, di sini, di mana. Nah, daerah-daerah yang itu yang kita ketemukan ini, mari kita pantau yang persidangan terkait gitu loh. Selain ketiga modus itu, ada temuan lain nggak Mas Reza dari hasil pemantauan kita? Ya 3 itu sih yang terutama. Ada teman-teman kecil yang seperti tadi misalkan salah pembacaan, tapi itu pertama jumlahnya nggak terlalu banyak, dan itu memang kita lihat tidak ada kecenderungan, jadi bisa jadi memang kesalahan honest mistake gitu lah ya. Dan seharusnya Sirekap memberikan ini ya jalur untuk pelaporan bagi masyarakat. Mungkin sekarang yang rasanya kurang gitu ya. Kalau ada kesalahan melaporkan. Cuman dengan tidak adanya data yang ditampilkan, memang jadinya mereka nggak perlu gimana mau laporin apa gitu. Kita nggak tahu itu dia salah atau itu enggak. dia. Nah, jadi nyambung lagi nih. Bukan hanya
transparansi yang mereka breach, yang mereka langgar prinsip itu, partisipasi pun mereka langgar akhirnya gitu, karena itu akan mempersulit mau berpartisipasi kan gitu. Iya. Tapi ruang melaporkan masih ada nggak di Sirekap ya tempatnya? Nggak ada Secara khusus khusus, nggak ada ya? secara Nggak ada khusus nggak ada. khusus Ya ya? paling laporkan ya lewat Iya, email iya. atau sosial Email, media. ya, ya, tuh. Jadi itu lagi mengakibatkan partisipasi pun juga menjadi sulit gitu. Padahal itu prinsip juga kan Iya. yang seharusnya mereka pegang gitu. Bahkan kalau saya tidak salah ada temuan lucu juga kan dari Jaga Oh, Suara. yang mana nih? Ada foto yang kemudian bukan foto C Hasil. iya. Oh. Nah, nanti bisa ditayangkan ya fotonya apa ya. Yang mana? Ada yang kakinya itu. Iya, gitu? ada kaki, Oh. foto kaki, Pak. Nah, kalau yang Papua gimana? Itu ada persoalan apa kita? Di sana kan juga ada persoalan tuh bahwa kita dengar info mereka tidak menciptakan hasil di bawah, habis itu dirubah di atas. Ya, Kemudian karena kita noken. menjadi kesulitan karena mereka lambat dan tidak semua yang dia posting gitu-gitu. Begitu juga kan? Atau gimana? Iya, sampai Catatan sekarang Mas Reza gimana? untuk di daerah Papua memang masih relatif sedikit ya, persentasenya masih rendah. Jadi ada mungkin yang Papua Pegunungan, Papua Tengah mungkin hanya sekitar 50-an% mungkin yang masuk ya. Jadi masih banyak yang enggak masuk. Ya. Jadi memang kita sulit untuk mendapatkan gambaran menyeluruh untuk rekap dari level hasil ya. Ya. Nah, kalau kita lihat data yang dikeluarkan oleh MK tentang laporan sengketa ini, Ya. itu jangan-jangan Papua adalah yang tertinggi loh. Ya. Sumatera Utara agak tinggi. Nanti kita bisa double check atau kita tayangkan, Tayangkan lah ya datanya. datanya. Itu yang salah satu yang tertinggi. Dan saya duga itu ya karena penyelenggara tidak berhasil untuk cepat mendapatkan dan mempublikasikan Iya. gitu. Nah, saya duga di Papua, terutama yang Papua Pegunungan gitu ya, itu yang masih rendah gitu kan, itu punya persoalan di sana. Nah, ini masih menjadi pertanyaan nih, kenapa penyelenggara sendiri tidak mampu melakukan ini gitu? Kan aturan main yang standar itu adalah pada saat di TPS itu mestinya sudah terekam di dalam hasil. Nah, bahwa kemudian kesulitan untuk mempublikasikan dengan cepat, misalnya nggak bisa langsung di TPS, ya kalau kemudian berapa hari kemudian di kecamatan misalnya, ya bisa dong sebetulnya pada Betul. saat itu gitu ya. Atau kemudian kecamatan mungkin juga begitu terpelosok, tidak punya ada jaringan internet, ya di tempat lain gitu, dicari kecamatan yang atau di kota atau di kabupatennya gitu. Tapi kan ini enggak juga gitu. Dan kita mendengar info mereka itu kan ada tuh foto-fotonya, nanti mungkin kita bisa tampilkan juga. Itu mereka tidak tulis di hasil gitu loh. Di karton-karton Iya, iya, itu maksudnya apa gitu? Itu hasilnya memang nggak datang atau memang disimpan untuk nanti gitu. Nah, ini memang ini menarik untuk kita dalami lagi lah ya di daerah-daerah yang model seperti ini gitu. Padahal kan tujuannya perekaman hasil dari level paling bawah kemudian dipublikasikan, semua orang bisa lihat, semua orang mudah-mudahan bisa mulai menghitung. Itu kan dalam rangka untuk menjaga kemurnian pilihan masyarakat itu. Sekalipun itu lewat sistem noken, sistem ikat. Karena kan itu kesepakatan yang sudah dibentuk dari awal. Jadi seharusnya sudah tercermin di TPS-TPS itu. Dan itu harus dijaga gitu. Nah, apa ini disengaja dibuat karena untuk supaya ada ruang berubah lagi di atas? Nah, itu kita Iya. ya, itu juga kan persoalan jadinya gitu. Jadi nah ini Mas Oik, Mas Reza, ini kita harus lebih dalam ini. Terutama yang daerah-daerah yang seperti ini. Dan kita bisa mengidentifikasi kan daerah-daerah mana itu yang tidak berhasil dengan cepat dan ada persoalan-persoalan yang tadi kita temukan gitu ya. Nah, itu kita coba dalami kira-kira ya dalam beberapa waktu ke depan ini gitu. Nah, satu lagi Pak. Ya. Kalau kita lihat temuan-temuan kita ini kan bukan hanya tadi ya melihat sejauh mana akurasi dalam proses rekapitulasi dan juga kemudian integritas dari dokumen-dokumen yang dipublikasikan. Ya. Nah, tapi di sisi lain kita bisa membaca datanya. Betul. Nah,
dalam hal ini temuan-temuan kita juga bisa melihat tingkatan partisipasi pemilih. Betul, Nah, kalau betul. kita lihat kemarin itu Ya, ya. pasca pemilu selesai, pilkada selesai, nah kan rame tuh ya bahwa angka partisipasi menurun dan Iya, 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 seterusnya. iya, betul. Dan kalau kita lihat data-data kita juga kan kita menampilkan juga ya surat suara tidak sah. Betul, Nah, betul. itu gimana Pak Hadar, Mas Reza, temuan kita? Oke, Mas Reza mau duluan atau saya? Oh, Mas Reza duluan lah, silakan. Nanti saya lengkapi. Ya, ya memang kita punya data tidak syah ya, tapi kalau dari data kita tidak punya perbandingan dengan DPT, jadi kita nggak bisa secara langsung melihat sih Partisipasi. tingkat partisipasi. Tapi memang kalau yang tidak sah ini menarik ya. Ada daerah-daerah yang sangat tinggi ya, di atas 10% seperti Yap. itu. Dan yang ada kasus unik ya, satu yang di Banjarbaru ya. Nah, itu Jadi dia. Betul. tidak sahnya lebih banyak daripada suara sah Betul. daripada suara pemenang ya. Iya, hampir 3 kali lipat ya. Iya. Jadi ketidaksah itu 68 sekian persen gitu ya. Sepertiga dari itu adalah yang memilih pasangan calon yang tinggal satu itu. Yang gitu ya. didiskualifikasi Ya, itu. Nah ini ya memang ini kekeliruan total saya kira dari penyelenggara. Mereka tetap menganggap ini seperti pilkada tidak dengan pasangan calon tunggal, sehingga yang nggak memilih itu dianggap tidak sah jadinya gitu. Nah, padahal yang tidak milih pasangan yang tinggal satu itu tetap memilih pasangan yang sudah dibatalkan itu kan bentuk sangat jelas mereka tidak mau milih Iya, yang tinggal iya. satu, kira-kira gitu kan. Betul. Nah, jadi ya seharusnya ada terobosan nih dari putusan MK menurut saya. Ya, dan ini sedang digugat di Mahkamah Iya, iya, Konstitusi iya, ya, Pak. iya, iya. Saya berharap MK betul-betul melihat persoalan ini. Yap. Utamanya adalah ya melindungi suara warga pemilih itu. Jadi jangan sampai 68% itu seperti tidak ada maknanya gitu. Betul. Jelas itu maknanya dia tidak mau milih yang paslon yang tinggal satu itu. Nah, berarti mereka menolak gitu loh. Nah, menolak itu tinggal nanti diterjemahkan apakah diulang ataukah langsung diputuskan ya sebagai ya pasangan calon tunggal. Iya. Dan ini yang seperti kotak kosong berarti itu. Maka Iya. nanti 1 tahun lagi baru harus diulang, nah, kira-kira Yap, gitu. yap, betul. Nah, jadi melindungi suara rakyat yang udah datang ke TPS menyatakan di surat suaranya itu yang harus menjadi prinsip gitu ya. Mudah-mudahan ya MK seperti belakangan inilah punya putusan-putusan keren progresif gitu. ya, Pak. Itu Iya. juga ada di sini gitu loh. Betul, betul. Nah, gitu. Nah, kembali mengenai tadi pertanyaan partisipasi. Nah, ini juga nih hobinya nih, bukan hobi lah. Pokoknya kalau memang kita harus kritik, kita kritik aja ya. Nah, penyelenggara pemilu itu sebetulnya punya data itu semua. Gitu. Betul. Nah, kenapa kemudian mereka juga tidak membukanya gitu? Ini kan angka-angka penting gitu. Nah, baru kemudian menunggu rekap resmi mereka gitu kan, baru dia keluarkan. Padahal itu mereka punya data-data itu semua gitu. Persisnya. Akhirnya kita yang harus mencari-cari di luar, mencoba menghitung, dan kita juga sistem tidak membaca langsung itu gitu kan. Nah, jadi harus kita cari-cari, tapi kita dapat gambaran lah. Memang tingkat partisipasi itu menurun gitu. DKI Jakarta misalnya ambil contoh, itu kan hanya 50 tidak sampai 60%. Iya. Nah, yang selama ini paling rendah itu 70-an. Terakhir kan pilkada tahun berapa 2017 atau apa sampai 80% gitu yang Iya. 2 putaran itu gitu ya. Nah, jadi itu penurunan yang drastis. Yang 20%-an penurunannya gitu. Nah, jadi ini apa gitu maknanya? Nah, kalau saya sih melihat ini sebetulnya memang protes masyarakat gitu, bukan hanya sekedar terhalang cuaca mereka nggak datang, bangun kesiangan misalnya, atau udahlah ini liburan sekalian gitu ya. Bukan hanya itu dugaan saya, tapi memang sengaja mereka udahlah politik kita ini punya banyak masalah, begini-begini aja, nggak ngaruh juga kalau misalnya. Karena kedekatan, ini ada analisis juga kan, karena kedekatan jarak antara pemilu nasional, pemilihan presiden dan legislatif itu, dan pemilihan kepala daerah.
yang jaraknya tidak terlalu jauh, hanya berapa 7-8 bulan di dalam tahun yang Ya, sama. di tahun yang sama. Yang akibatnya juga koalisi besar di pemilihan presiden ya menggerombol lagi juga Di pilkada. Dan akhirnya di pilkada ya calon dari gerombol apa yang menggerombol ini juga saya hampir bilang gerombolan gitu ya. Keliru itu bukan maksud saya. Tapi yang menggerombol koalisi. Koalisi. Nah, itu tercermin itu. Nah, apakah ini hal yang positif? Mungkin dibaca tidak positif. Tidak positif oleh pemilih Gitu, ya. ya. Nah, akhirnya proteslah gitu. Nah, bahkan protes itu tercermin di suara tidak sah. Itu kan kita bisa lihat tuh ya, Iya. angka itu kita punya gitu. Iya. Nah, contohnya di DKI lagi gitu. Nah, walaupun DKI bukan yang tertinggi. Gitu, karena ada tertinggi ada di Bangka Belitung, ada di Lampung, ya, Kalimantan gitu. Selatan, ya, Kalimantan Pak. Selatan, Jawa Tengah itu juga tinggi loh, 7, sekian% kan. Ya. Nah, jadi kok pemilihan yang simple gitu ya, surat suara sederhana, nggak besar, ada pasangan calon cuma satu untuk yang tunggal atau sampai 6 ya, kalau nggak salah dia ada beberapa daerah sampai 6 kan pasangan calon. Tapi satu lembar gitu aja, gitu kan, milih salah satu aja. Ini ternyata ketidaksahannya tuh sampai di atas 7%. Bahkan ada yang lebih tinggi gitu. Nah, itu saya duga mereka sengaja itu bikin Suara tidak sah. gitu loh. Jadi pemilihan presiden kan mirip nih kayak gini. Iya. Pemilihan presiden itu kalau tidak salah kan catatan kita 1,46% Iya. hanya. Di bawah 2%. Di bawah, iya, kecil sekali. Karena apa? Karena memang nggak susah. Dan mungkin di pilpres protesnya nggak banyak gitu ya, kira-kira begitu. Tapi begitu pilkada, ini nggak ada harapan ini, calonnya ini lagi udah ketahuan ini siapa gitu kan, kira-kira gitu. Nggak ada calon lain gitu. Jadi sengaja dia datang, tapi dia nyatakan rusak dengan cara dicoblos semua. Kan kita udah dengar juga tuh ada kampanye gitu ya. Iya. Coblos semua atau apa istilahnya waktu Iya, itu? coblos semua itu. Nah, gitu kan. Nah, mungkin itu. Atau dia coblos satu tapi di luarnya dikasih gitu. Atau dia tanda tangan di luarnya enggak. Itu yang cara untuk membuat tidak sah gitu. Nah, jadi masyarakat kita ini banyak yang protes ya, dan itu tercermin di pilkada kita. Dan jadi ini warning juga. Ya, harus jadi evaluasi bagi partai politik. Iya, sudah tentu. Jadi Anda nggak bisa juga nganggap ini hal yang enteng, nggak peduli ya toh kita tetap menang misalnya gitu. Iya. Nah, itu kurang bertanggung jawab menurut saya. Jadi kita harus betul-betul atau partai politik ini mencari yang terbaik gitu ya. Memanfaatkan pemilihan ini juga sebagai satu proses pendewasaan, pendidikan gitu ya, supaya mereka betul-betul mau menggunakan haknya dengan tepat gitu. Bukan menggunakan hak tapi protes sambil protes gitu. Nah, saya kira itu catatannya. Oke. Baik, makasih banyak Pak Hadar, Sama-sama, Mas Reza. Mas Baik. Kita sudah berbincang banyak nih. Ya. Ada beberapa hal penting, satu gitu ya. Kalau kemudian kita ingin menekan tingginya biaya pilkada, Ya. yang mahal itu, nah solusinya udah jelas nih. Ya. Pemanfaatan teknologi Salah satu, elektronik, ya. rekapitulasi gitu ya. Betul. Nah, tadi kita sudah bahas banyak catatannya, yang ini diharapkan bisa jadi satu rekomendasi nih Pak. Betul. Bagi pembentuk undang-undang kita dan juga untuk penyelenggaraan pemilu berikutnya. Betul. Nah, yang kedua, jangan maknai angka partisipasi pemilih sebatas jumlah semata begitu ya. Tapi di sini sebagai bentuk evaluasi juga bagi partai banyak politik. maknanya di situ. Betul. Orang nggak datang tuh karena apa gitu. Itu Betul. yang harus kita gali lebih jauh gitu ya. Dan itu dua hal yang berbeda ya teman-teman, angka partisipasi dengan surat suara tidak sah. Betul. Nah, angka partisipasi ini berarti orang yang tidak datang ke TPS. Ya. Surat suara tidak sah ini orang yang datang tapi kemudian dia merusak Iya, suaranya sehingga tidak bela-belain dihitung. Bela-belain datang untuk Iya, bikin tidak sah sebagai iya. bentuk protes gitu ya. Iya, Nah, betul. dan yang ketiga tadi, nah ini penting juga nih bagi penyelenggara pemilu kita gitu ya Betul, Pak. betul. Selalu harapannya ke depan mengedepankan prinsip transparansi tadi. Betul. Dengan transparansi maka kemudian legitimasi akan terbangun Betul. dan proses pemilu akan jauh lebih akuntabel, Betul. profesional, sehingga harapannya di ujung akhir electoral dispute-nya atau perselisihan hasil pemilunya juga akan berkurang. Berkurang, seperti itu. betul. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Sama-sama, Hadar, Mas Roy. Mas Reza. Ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe
YouTube Jaga Suara 2024 yang nanti akan terus menyebarkan informasi mengenai pentingnya kita mengawal demokrasi kita ke depan. Terima kasih teman-teman.